Berarti banyak juga yang pakai kris ya? Pakai Banyak kris. mah enggak, itu mah cuma sekedar apa sih, kalau dia lagi nggak mau di cash gitu kan, pakai kris bisa. Oh, kalau nggak bisa cash, pakai kris bisa, teman-teman. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak Abang mimpin doa tuh yang dibaca surat apaan aja? Ya paling ya surat Yasin paling. Jadi yang dibaca ya surah Yasin, ya Al-Fatihah mungkin ya teman-teman, yang dihadiahkan itu. nggak ngikuti. Jadi orang-orang ke kuburan itu bukan lagi mengikuti sunnah Nabi, tapi mengikuti tradisi. Kalau ke kuburan ya baca Yasin, ke kuburan baca Al-Fatihah, ke kuburan begini, kuburan begitu, bawa kembang. Akhirnya apa? Habaib, ente juga sesat. Baru-baru ini ada fenomena yang sangat membagongkan, di mana lagi-lagi kita berbicara tentang kuburan, teman-teman. Indonesia itu tidak lepas dari kuburan, ya, umatnya. Karena memang umat Islam di Indonesia itu selalu saja didoktrin dengan kuburan. Kuburan keramat, kuburan Habib, kuburan wali, kuburan kiai, kuburan ini itu. Sampai-sampai mereka ini ketika ingin minta hajat pun di kuburan. Ketika kita edukasikan seperti ini, mereka merasa terzolimi, teman-teman, bahwa kita katanya melarang ziarah kubur. Inilah kenapa Indonesia tidak maju-maju bangsanya. Karena doktrin kuburan masih berlaku di Indonesia. Perhatikan anak bangsa yang di Indonesia jalan-jalan rangkak menuju kuburan. Siapa yang ngajari kalau bukan Habib? Pokoknya siapa yang ikut Habib, oknum-oknumnya pasti mengagungkan kuburan. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dijaga, dicari-cari dalilnya agar doktrin kuburan keramat tetap berlaku di Indonesia. Meskipun dalilnya bermasalah, lemah, bahkan palsu. Yaitu fungsinya. Karena mereka punya banyak peliharaan kuburan keramat, teman-teman. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Nah, kita berbicara masalah kuburan ini. Ya, yang membuat saya semakin geleng-geleng, ada satu video yang dimana ada salah satu, ya apa namanya itu ya, ustadz mungkin. Tapi dia pasang jasa kirim doa. Berbayar lagi. Dan uniknya, bayarnya pakai kris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya mau menganggapnya musibah atau kedunguan atau pembodohan. Ya semuanya gado-gado karena ada semua di situ. Coba kita simak. Zamannya udah modern. Zamannya sudah modern. Ini di kuburan, teman-teman. Penjajah jasa pimpin doa di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat turut mengikuti perkembangan zaman. Kini mereka menerima pembayaran non tunai menggunakan kris atau QRIS. Ya, jangankan Pak kayak gini kan. Jajan aja kita pakai kris sekarang. Itulah ucapan Airul, penjajah jasa pimpin doa di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang kini menerima pembayaran non-tunai menggunakan kris. Pasalnya, ia menyebut saat ini banyak peziarah yang datang tak membawa uang tunai. Jadi peziarah ini, teman-teman, pendidikan Islam di Indonesia sudah tidak sesuai dengan sunnah lagi. Pendidikan Islamnya, ziarah ke kuburan. Selain mereka ini, pendidikan utamanya untuk mengingat kematian, untuk melunakkan hati, untuk mendoakan orang mati, sudah tidak tahu lagi. Jadi mereka ziarah kuburan tidak tahu arah, teman-teman. Dan mereka yang ikut Habib bukan tidak tahu arah, tapi ditunjukkan arah untuk minta-minta di kuburan. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nggak ngikuti. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Habaib, ente juga sesat. Yang ikut Habib ketika ziarah ke kuburan, nyari kuburan keramat, ketika sampai di kuburan keramat, minta di kuburan keramat. Kenapa kamu ziarah kuburan wali? Karena saya punya hajat. Saya punya hajat ini, hajat itu, ingin ini, ingin itu, punya masalah ini, punya masalah itu. Kata Habib Fulan, kita harus pergi ke kuburan keramat untuk menyelesaikan masalah, untuk mengabulkan hajat. Bukan 1, 2, 3 orang yang menfatwakan atau mendoktrinkan kuburan-kuburan Habib ini bisa mengabulkan dan menyelesaikan segala persoalan. Akhirnya berubah makna ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk mengingat kematian, mendoakan orang mati, dan melunakkan hati. Tidak sekarang, teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kacau bukan? Kacau. Yang ikut kiai, yang ikut gus,
mungkin oknum-oknumnya bukan lagi mereka menziarah kuburan untuk 3 hal tadi, tapi hanya untuk apa namanya tuh, formalisasi. Formalnya bagaimana ketika di Indonesia di bulan-bulan Ramadan ini? Oh, ziarah kubur. Ngapain ziarah kubur? Ya tradisi. Tradisi apa? Kirim-kirim doa, kirim-kirim Al-Fatihah, kirim-kirim ini, kirim itu. Akhirnya apa? Buka jasa, teman-teman. Tuh, pendidikan di Indonesia sudah menyimpang. Ketika kita ngedukasi seperti ini, mereka tidak mau, oh pasti Wahabi, pasti Wahabi. Coba lanjut dulu ya. Lumayan loh. Lumayan katanya. Ini, abang berapa hari sih di sini? Kalau saya hampir 10 harian. Aslinya dari mana? Jadi Serang. Dari Serang. Ini berarti hari ini terakhir. Terakhir malam pulang. Kalau nggak malam paling bentar lagi gue pulang. Paling ramai itu kapan, Bang? Paling ramai kemarin hari Minggu sama kemarin itu pas hari Selasa ya, Bang. Oh, Hari Selasa. kalau sekarang udah sepi ya? Sekarang udah sepi orang udah pada. Iya, Bang, udah sepi kan. Ini bisa keris, Bang, ngasihnya, Bang? Ya itu mah bebasan, sekarang mah zamannya udah modern. Ya, jangankan Pak kayak gini kan. Jajan aja kita pakai kris sekarang. Berarti banyak juga yang pakai keris ya? Pakai Banyak keris. mah enggak, itu mah cuma sekedar apa sih, kalau dia lagi nggak bawa di cash gitu kan, pakai kris bisa. Oh, kalau nggak bisa cash, pakai kris bisa, teman-teman. Ikut perkembangan zaman. Kalau misalkan nggak bisa kan kita bingung juga, kasihan juga sih. Yang penting Yang penting masuk lah. masuk lah ya. Itu baca surat apa aja sih, Bang? Kayak Surat apa aja? surat apa gitu. Abang mimpin doa tuh yang dibaca surat apaan aja? Ya paling ya surat Yasin paling. Yasin. Jadi yang dibaca ya surah Yasin, ya Al-Fatihah mungkin ya teman-teman, yang dihadiahkan itu. Aduh, ya Allah. Ya Allah, inilah ketika anak bangsa kita mendapatkan pendidikan agama yang kurang tepat. Oh, kok Harry Pas tidak mentepat-tepatkan? Iya, bagaimana ada jasa-jasa kirim doa ini? Berbayar lagi, teman-teman. Apa? Bagaimana? Jadi orang-orang ke kuburan itu bukan lagi mengikuti sunnah Nabi, tapi mengikuti tradisi. Kalau ke kuburan ya baca Yasin, ke kuburan baca Al-Fatihah, ke kuburan begini, kuburan begitu, bawa kembang. Akhirnya apa? Dibisniskan. Memilukan sebenarnya ya. Padahal doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus baku. Bacaannya harus begini, harus begitu. Ya tinggal kita doakan. Ya Allah, tolong ampunilah dosa kedua orang tua saya. Terimalah amal baiknya, lapangkanlah kuburnya. Begitu. Simple. Doa itu simple, doa kepada Allah. Ziarah kubur ya untuk itu. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika berziarah ke kuburan Baqi, tidak menziarahi satu persatu. Ini masih sanak familiku, ini masih ponaan, ini begini, ini begitu. Enggak. Nabi SAW ketika ke kuburan Baqi, dia hanya berdiri di luar dan mendoakan seluruh penghuni kuburan Baqi didoakan oleh Nabi. Begitu teman-teman. Tidak harus mengkhususkan ke kuburan si fulan, kuburan fulan. Ya, ziarah kubur untuk mengingat mati, melunakkan hati, dan untuk mendoakan orang mati. Semua tidak harus dikhususkan kepada satu kuburan. Ya kalau memang ingin ziarah ke kuburan orang tua ya silahkan, tidak ada yang melarang. Tetapi ya itu, sunnah-sunnah ziarahnya harus tahu. Kalau ziarah ke kuburan wali, minta hajat. Ke kuburan orang tua, bayar orang untuk mendoakan. Aduh, zaman serba terbalik. Serba kebolak-balik teman-teman. Aduh, fenomena ya. Silahkan kalian pikir sudah.